Oki dengan tema Nabi Yunus dan perutusannya. Selamat datang juga kepada teman-teman yang dari luar Paroki Cideng. Selamat bergabung, salam kenal. Silahkan Pak Loki. Terima kasih Bu Ros. Selamat malam Bu Hilda, Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus? Kebetulan untuk bulan kitab suci nasional ini ada dua nabi kecil yang dipakai untuk temanya, yaitu Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Tetapi yang terkait dengan Faustina itu Nabi Yunus. Maka kita akan lihat bersama-sama kenapa ya kok aneh Tuhan memerintahkan Faustina disuruh merenungkan Nabi Yunus. Kenapa bukan nabi besar yang lain? Misalnya Yesaya atau Yeskiel, Yeremia, siapa deh gitu ya. Kenapa Yunus? Berarti ada pesan Tuhan yang penting di dalam Nabi Yunus itu. Kitab Nabi Yunus itu. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu itu sudah mendengar cerita Nabi Yunus dalam perut ikan itu mungkin sejak TK kali ya. Atau SD kelas 1 waktu sekolah minggu ya, pasti ya, pasti waktu masih kecil itu. Waktu itu saya juga demikian. Yang sangat ikonik itu Nabi Yunus di dalam perut ikan, betul ya? Selalu ingat. Nabi Yunusnya di dalam perut ikan. Ada yang bilang ikan paus, gambarnya biasanya paus. Padahal sebetulnya tidak demikian. Karena di kitab suci dikatakan ikan yang besar. Nah, sekarang kita mau melihat ternyata Bapak Ibu. Nah, kitab Nabi Yunus itu bukan kitab untuk anak-anak sekolah minggu. Sebetulnya isinya padat sekali. Dan kalau mau digali, itu sangat dalam. Mari kita bersama-sama melihat isi dari kitab Yunus ya. Apakah saya sudah dikasih izin untuk share log, Bu? Sudah ya, co-host. Udah ya. Sudah Pak. Apakah keluar, Bu? Sudah. Ada. Oke, baik. Sudah Pak. Ya. Judulnya adalah Nabi Yunus dan perutusannya. Kenapa demikian? Karena inilah yang tercantum di BHF Faustina. Oke, Bapak Ibu tolong bantu ya untuk baca BHF 331. Mungkin boleh saya bantu. Silahkan ini. BHF 331. Seperti biasanya, pada suatu petang, aku mohon kepada Tuhan Yesus untuk memberiku butir-butir renungan untuk keesokan harinya. Aku menerima jawaban. Renungkanlah Nabi Yunus dan perutusannya. Aku bersyukur kepada Tuhan, tetapi aku mulai berpikir dalam hatiku, betapa berbedanya topik itu dan topik-topik yang lain, dari topik-topik yang lain. Tetapi dengan segenap jiwaku, aku berusaha merenungkannya, dan aku mengenali diriku sendiri dalam pribadi sang nabi. Dalam arti bahwa seringkali aku juga berusaha mencari dalih terhadap Tuhan dengan mengatakan bahwa orang lain akan melaksanakan kehendak kudusnya dengan lebih baik daripada aku. Dan aku tidak memahami bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu dan bahwa kemahakuasaannya akan lebih nyata kalau alatnya lebih sederhana. Allah menjelaskan hal ini kepadaku dengan cara sebagai berikut. Petang itu ada pengakuan dosa komunitas.
kepada pembimbing rohani jiwaku, aku membeberkan ketakutan yang mencekam aku karena misi yang aku terima. Dan untuk misi itu, Allah menggunakan aku, alat yang sama sekali kurang memadai. Ketika mendengar hal itu, Bapak rohaniku menjawab bahwa mau atau tidak, kita harus melaksanakan kehendak Allah. Dan imam itu menunjukkan kepadaku Nabi Yunus sebagai contoh. Sesudah pengakuan, aku heran bagaimana Bapak pengakuan itu tahu bahwa Allah telah menyuruh aku bermeditasi mengenai Yunus. Padahal aku sendiri tidak memberitahukan kepadanya. Kemudian aku mendengar suara-suara ini. Apabila imam bertindak sebagai wakilku, ia tidak bertindak dari dirinya sendiri, tetapi aku yang bertindak lewat dia. Harapannya adalah harapanku. Kini aku dapat melihat bagaimana Yesus membela wakil-wakilnya. Ia sendiri masuk ke dalam tindakan mereka. Oke, terima kasih Bu Ros. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu, bahwa Yesus sendiri yang meminta Faustina untuk renungkanlah Nabi Yunus dan perutusannya. Berarti Tuhan meminta Bu Hilda, Bu Ros, Pak Yopi, siapa saja ya, Dr. Alex, siapapun di sini, untuk merenungkan Nabi Yunus. Itu pendek Bapak Ibu, hanya 4 bab, berapa halaman saja begitu. Tapi padat isinya. Tadinya saya berpikir ini cerita anak-anak sekolah minggu. Masa orang ditelan ikan gitu ya, kan kalau ikan hiu kan giginya tajam. Apa nggak berdarah-darah, di dalam bagaimana dia bernafas dan sebagainya. Ternyata Tuhan sengaja memberikan ini agar kita betul-betul memahami apa yang dikehendakinya. Oke, karena pertemuan ini sekali saja, terpaksa saya merangkum 4 bab dari kitab suci. Saya potong-potong slide-nya ya. Nanti bisa lengkapnya baca sendiri ya, karena jadi banyak sekali kalau saya tulis semua di slide. Oke Bapak Ibu. Nabi Yunus itu nabi yang bandel, nabi yang tidak patuh kepada Tuhan. Namanya nabi, tapi kok seperti itu gitu ya. Lucu ya. Jadi dia itu tidak layak sebagai seorang nabi. Lain dengan Yeremia, Yehezkiel, Yesaya dan lain-lainnya. Kitab ini unik Bapak Ibu. Apa uniknya? Karena hanya ada kisah, nubuatnya pendek sekali. Hanya 7 kata saja. Jadi seperti cerita naratif begitu, tapi nubuat Tuhan hanya 1 kalimat terdiri dari 7 kata, yaitu bahwa 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Jadi kalau dari bahasa aslinya Ibrani cuma 5 kata saja. Tetapi sedemikian besar dampaknya Bapak Ibu. Sedangkan Yesus bernubuat sampai capeknya luar biasa, panjangnya luar biasa, dapat dikatakan hasilnya tidak memadai. Tapi dengan di perjanjian lama ini, melalui kitab Yunus, hanya 5 kata, tetapi apa hasilnya luar biasa. Kenapa bisa begitu ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi Nabi ini Nabi yang bandel, dia zaman selecting gitu, seangkatan dengan Nabi Yoel, Nabi Obadjah. Dia itu hidup pada zaman Raja Yerobeam kedua di Israel ya. Pada waktu itu kurang lebih abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi 8 tahun 700 sekian 800 sekian sebelum Yesus lahir. Kejadiannya ya. Bisa dibaca di 2 Raja-Raja 14.
Kitab ini ditulis setelah orang Israel kembali dari Babel. Apa sih inti dari kitab Yunus ini? Nanti kita lihat di belakang. Tetapi intinya seperti ini. Jalan ceritanya ya, bukan kesimpulannya. Nabi Yunus disuruh mewartakan. Tapi dia nggak mau. Lari Bapak Ibu. Setelah lari, naik kapal, dilempar ke laut, dimakan ikan, tapi nggak digigit-gigit gitu. Jadi nggak mati. Ya itu karena kuasa Tuhan ya. Tuhan yang menghendaki demikian. Dikasih kesempatan untuk bertobat si Nabi Yunus ini. Kemudian di dalam perut ikan, Yunus berdoa. Setelah Yunus berdoa, Tuhan tersentuh, dimuntahkan lagi dari mulut ikan. Dikasih perintah lagi, pergilah ke Niniwe. Nah, baru mau nih. Seolah-olah sadar ya dia ya. Mau pergi ke Niniwe. Tadinya nggak mau. Pada waktu pertama kali, perintah pertama disuruh ke Niniwe. Niniwe itu ibu kota Asyur. Asyur itu penjajah. Penjajah Israel. Untuk bagian utara. Kalau bagian selatan, Babel. Nah, apa namanya? Dia itu dikasih perintah pertama membantah Bapak Ibu. Nanti videonya kita bahas. Membantahnya bagaimana. Garis besarnya dia membantah, di naik kapal, bayar, kapalnya dikena ombak, terus dibuang ke laut, dimakan ikan, tapi nggak dikunyah-kunyah, masuk ke perutnya, berdoa, Tuhan mendengarkan doa dari perut ikan, dikeluarkan, dimuntahkan dari mulut ikan ke darat lagi, dikasih perintah baru yang sama, pergilah ke Niniwe, dia mau. Seolah-olah bertobat ya, wah Yunus sudah bertobat. Enggak Bapak Ibu. Maunya itu kepaksa. Nah, terus dia ke Niniwe, dia mewartakan sabda Tuhan tadi, nubuat tadi, Niniwe bertobat. Yunus marah. Aneh ya, Nabi ini malah marah. Pewartaannya berhasil, malah marah. Aneh kan? Nah, setelah marah, ditegur oleh Tuhan. Kitab Yunus ini berakhir dengan suatu pertanyaan dari Tuhan. Jadi, open end gitu. Oke, mari kita lihat. Ini saya potong-potong Bapak Ibu, karena slide-nya kalau nggak banyak sekali, karena 4 bab gitu ya. Saya sambil baca kitab suci ya. Jadi yang pertama itu Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Jadi Yunus itu disuruh bangun. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Itu perintah Tuhan kepada dia. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi dia, apa responnya? Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Disuruhnya ke Niniwe, ibu kota Asyur, itu ke timur arahnya dari Israel. Larinya ke barat Bapak Ibu. Dia lari ke Tarsis. Jadi harusnya dia ke timur, dia ke barat. Kita tahu bahwa di barat itu kan matahari terbenam. Ya, awal dari kegelapan. Jadi dia melarikan diri ke dalam kegelapan. Dia tidak memikirkan justru mencari terang ke arah timur. Dia malah melawan arah. Jadi dia diperintahkan Tuhan. Kalau dari Israel menuju ke Niniwe, itu kurang lebih 1.200 kilo lah. Ini dia ke Tarsis, itu 3.600 kiloan. 3 kali lipat. Angka 3 bagi orang Yahudi, itu maknanya totalitas. Berarti totalitas betul-betul membangkang, betul-betul membantah Tuhan, habis-habisan. Disuruh ke timur, ke barat. Gak patuh ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian dia kan ke barat tuh. Dia bawa uang, dia ada kapal. Jadi dia kan di Israel bagian tengah ya, di daratan. Harusnya ke Niniwe lewat darat. Pertama dia mengubah arah menjadi ke Tarsis. Tarsis itu sekarang Spanyol. Nah, Niniwe itu Turki. Jadi arahnya berlawanan.
Dia naik kapal, arahnya ke Tarsis, ke Spanyol. Sudah bayar kan? Begitu naik kapal, ada badai Bapak Ibu. Ya Tuhan yang menciptakan ya maksudnya. Badai tadi itu. Kapalnya dihantam ombak. Terus orang pada zaman itu untuk mengetahui firman Allah itu melakukan undian, undi seperti lempar dadu. Ini siapa yang berdosa di kapal ini? Maka mereka membuang undi. Undinya jatuh ke Yunus. Nah, padahal si nahkoda kapal dan awak kapalnya itu, anak buah kapal ABK-nya itu bukan orang Yahudi, itu orang kafir. Jadi bukan yang mengenal Allah. Dibuang undi, jatuh ke Yunus. Terus mereka nahkodanya mereka menanya ke Yunus, apa dosamu terhadap Tuhanmu? Karena Tuhannya beda. Tuhan mereka dewa-dewi. Apa dosamu terhadap Tuhanmu, Tuhannya Yunus? Sampai kapal ini dibuat begitu. Ini ceritanya seperti itu ya. Terus Yunus mengakui, memang aku orang Ibrani. Wah, bangga sekali dia. Karena hanya orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang mengenal Tuhan yang satu. Yang lain politeisme. Yang monoteisme. Tuhan hanya satu, itu hanya Ibrani. Orang Yahudi. Dia dengan bangganya mengakui, aku ini orang Ibrani. Padahal dia itu pelarian dari membanggakan Tuhan. Tapi seolah-olah bangga justru bahwa dia itu bertuhan. Jadi dia menyatakan bahwa dirinya itu melarikan diri, ini salahku, buanglah aku. Wah, kaget kan anak buah kapalnya itu. Tetapi sebelum kaget, ini saya kepotong nih lupa. Pada waktu ombak menghantam kapal, ABK dan nakodanya itu berdoa kepada Tuhannya masing-masing dua dewi. Terus apa yang dilakukan Yunus, Bapak Ibu? Dia tidak berdoa kepada Allah, tapi dia turun ke bagian kapal yang paling bawah dan tidur. Tidur ya, dia tidur. Dihitung sama nakoda jumlahnya kurang satu kan, dicari ketemu di bawah. Ditanyain, kok kamu nggak berdoa? Kok malah tidur? Ayo berdoa kepada Allahmu. Nah, ini kan lucu kan? Orang kafir menyuruh orang bertuhan untuk berdoa. Dan yang disuruh adalah seorang nabi lagi. Jadi aneh bin ajaib ini nabi bandel. Terus dia tidak mau kan? Wah, si Yunus ini. Dia naik ke apa? Ke atas, ke dek. Terus orang-orang kafir itu Bapak Ibu tidak langsung membuang Yunus. Setelah buang undi jatuh ke Yunus, nggak langsung membuang Yunus ke laut. Mereka masih berusaha untuk melindungi Yunus. Mereka malah berusaha mendayung. Kalau bisa diselamatkan, jangan kita mengorbankan satu orang dibunuh. Orang kafir loh, masih mengenal cinta kasih ya. Akhirnya kapal semakin parah. Akhirnya Yunus terpaksa dibuang oleh itu. Yunus dilempar ke laut. Begitu dilempar ke laut, badai menjadi tenang. Berarti betul ya. Ini dosa Yunus terhadap Tuhannya Yunus, Allah itu ya. Allah YHWH ya, belum ada Yesus ya. Yod He Vav He, tetragramaton apa Adonai bacanya YHWH itu. Adonai. Jadi setelah Allahnya Yunus ini meredakan badai, Yunusnya dimakan ikan, ikan yang besar, tapi nggak disebut paus. Nah, masuk dalam perut selama 3 hari. Nah, 3 hari ini sebetulnya lambang juga ya nubuat akan Yesus nantinya untuk 3 hari ditelan oleh bumi. Nah, di dalam perut ikan si Yunus itu bertobat, Bapak Ibu, berdoa dia kepada Tuhan. Di dalam perut ikan itu dia berdoa. Sudah ayat berapa itu ya? Oh enggak, saya cut and paste. Tapi intinya Yunus berdoa. Yunus berdoa, bersyukur, uh,
dia diberi kesempatan masih hidup. Tuhan tergerak hatinya mendengarkan doa Yunus di dalam perut ikan. Terus dimuntahkan Bapak Ibu. Nah inilah. Dari darat, dia pergi ke kota pelabuhan namanya Yope. Saat ini namanya Yope ya. Ke kota pelabuhan. Karena mau naik kapal. Dari darat, di tengah-tengah, dia pergi ke pinggir pantai naik kapal. Ke laut. Padahal disuruhnya ke Niniwe yang harusnya jalan darat. Dari darat, dia pindah ke laut. Sekarang dimuntahkan lagi, berarti kembali ke darat. Darat asalnya dia sengaja cari laut karena mau pergi ke Tarsis ya, nggak bisa jalan darat kalau Tarsis karena benua lain kan itu ke Spanyol. Dimuntahkan artinya kembali ke darat. Jadi ini Tuhan mengatakan bahwa aku buat kamu awal kembali, restart kembali. Aku beri pengampunan kepada kamu. Bisa jadi pengampunan pada kita yang kesekian kali, bukan yang kedua ya. Jadi bukan yang pertama, kita dosa minta pengampunan pada Tuhan, pengakuan dosa, diampuni, berbuat dosa lagi, tapi dinolkan kembali dosanya. Diampuni oleh Tuhan dengan sakramen pengampunan dosa tadi. Sakramen tobat ya. Inilah lambang dari darat ke laut ke darat lagi. Nah, setelah ke darat lagi, kan bertobat seolah-olah Bapak Ibu ya. Seolah-olah bertobat. Ayat bab 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ke kita sudah berkali-kali Bapak Ibu. Kita dosanya sudah diulang-ulang kan. Ini Yesus yang kedua kali. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Firmannya pendek, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Jadi seperti kota Sodom dan Gomora. Gitu. Sodom dan Gomora. Nah, tapi ini Niniwe. Si Nabi Yunus ini kesel Bapak Ibu. Karena dia itu nasionalis. Maksudnya, Niniwe ibu kota Asyur. Asyur itu yang menjajah Israel. Nah sekarang kok aku disuruh mempertobatkan mereka. Itu kan jahat Tuhan. Dalam hatinya ya. Dia penjajah. Sekarang dia berbuat dosa. Ya tunggang balikkan saja Tuhan. Kenapa aku harus mewartakan ke sana supaya dia selamat? Loh itu musuhku Tuhan. Musuh kami. Musuh bangsa Israel. Aku disuruh ke sana. Tapi karena sudah diselamatkan dari mulut ikan, dia tetap berangkat tapi dengan hati yang tidak penuh. Agak ogah-ogahan lah gitu bahasanya itu. Bahasa saya ya. Mungkin mendongkol gitu sama Tuhan. Marah gitu sama Tuhan. Nah, atas pewartaannya Nabi Yunus, orang Niniwe itu percaya Bapak Ibu. Bab 3 ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka dan puasa dan baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dari rajanya sampai anak-anak sampai hewannya, ternaknya berpuasa nggak dikasih makan dan minum. Rajanya melepaskan bajunya terus duduk di atas abu. Itu tradisi mereka ya. Kepalanya disiram abu. Artinya eh, kalau kita ngomongnya berasal dari abu kembali ke abu lah gitu. Pertobatan lah dari tanah ke tanah gitu. Jadi di atas apa pewartaan yang 5 kata saja satu kota Niniwe itu bertobat. Padahal itu kota besar. Untuk keliling kota Niniwe diperlukan 3 hari jalan. 1 hari jalan itu 30 kilo Bapak Ibu. Dari mana? Itu aturan dari kerajaan Romawi. Jadi tentara Romawi itu diizinkan berjalan itu 30 kilo per hari. Supaya stamina-nya tidak turun. Sehingga kota-kota Romawi kuno, jarak antara satu kota dengan kota yang lain juga 30 kilo.
Nah, dikatakan perlu 3 hari. Itu kota besar. Penduduknya banyak ratusan ribu. Hanya dengan 5 kata bertobat. Yesus sampai berbusa-busa begitu, orang Israel itu ya tetap tidak bertobat gitu. Betapa efektifnya nih ya pewartaan Nabi Yunus ini. Tapi Nabi Yunus bukannya senang, jengkel dia. Waduh, kalau bertobat cilaka nih, nggak jadi dihukum. Dia kan dulu menjajah Israel, harusnya dihukum. Nah kalau bertobat kan diampuni. Wah ini bayangan Nabi Yunus ini terlaksana betul-betul. Wah cilaka deh. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu karena puasa gitu ya, sampai binatangnya nggak dikasih makan tapi nggak mati juga tuh, nggak dikatakan mati gitu di kitab suci. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ya ini bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, berbalik dari tingkah lakunya. Artinya bertobat bukan dengan kata-kata ya aku menyesal, tidak, berbalik dari tingkah laku yang jahat. Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wah, ini perbuatan Allah ini membuat jengkel Yunus nih. Soalnya batal kan menghukum. Tetapi hati tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Nah, di bab 4 ayat 1 ya. Lalu marahlah ia. Yunusnya marah loh itu. Dan dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya begini. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan hal itu, kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Jadi dia itu dari awal membantah itu, lari ke Tarsis itu baru dijelaskan di bab 4 ini, bab terakhir. Alasannya baru disebutkan ini. Ketika aku masih di negeriku, sebelum pergi gitu ya, sebelum naik kapal itu. Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Nah, ini kan dijelaskan nih oleh Yunus. Itu loh aku sebabnya, tapi Tuhan sudah tahu. Sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih. Ya, kalau aku disuruh mewartakan bertobat kan, waduh, engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Nabi Yunus itu ya pintar ngerti gitu ya, apa yang akan terjadi. Karena dia tahu sifat Allah, tapi egoismenya tinggi. Dia kepingin penjajah Israel dibalas begitu Bapak Ibu. Kemudian Yunus setelah itu, setelah mewartakan meninggalkan kota Niniwe, masih jengkel dia dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok kecil gitu, seperti pondoknya Elia gitu ya. Dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Nah, jadi dia akan berpuasa nih penduduknya. Si Yunus mengharap batal, puasanya batal di tengah siang hari makan atau minum. Aku akan melihat seperti Sodom, oh, hancur gitu ya. Kepingin sekali gitu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak. Ini aneh ya. Jadi Yunus itu kepanasan di situ. Tiba-tiba tumbuh pohon jarak 1 hari, waktunya bisa tumbuh melampaui kepalanya Yunus. Jadi melampaui kepalanya Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Tuhan baik ya. Tuhan tahu hati Yunus kesel, kepanasan lagi. Menunggu apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Niniwe. Dikasih pohon. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ya dia kan bisa berteduh di bawahnya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat. Bukan ular, tapi ulat. Ya, seekor, jadi satu. Yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi ulat-ulat ini rakus gitu ya, makan daun-daun, ya kan nggak bisa fotosintesis, nggak bisa memasak makanan, pohon jarak ini layu. Marah lagi Yunus. Segera sesudah matahari terbit, oh tadi sudah dibaca ini ya. Oh, sorry. Bab 4 ayat 8.
Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Jadi pohonnya sudah hilang, kena panas matahari, kena angin panas. Kalau di Indonesia bohorok gitu misalnya. Kena angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Frustasi dia ya. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah ke Yunus, layakkah engkau marah Yunus karena pohon jara itu yang terus kamu senang karena menyukakan hatimu, berikutnya hilang, hatimu bersedih, terus kamu marah. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Marah. Si Yunusnya marah ke Tuhan. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Berani sekali Bapak Ibu ya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Kamu juga nanam. Dan ini ajaib satu hari bisa tumbuh begitu. Kok hilang kamu kok sedih gitu maksudnya Tuhan. Dan yang tidak dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Tuhan mau memberi, Tuhan yang bisa mengambil. Segala yang ada pada kita, kadang-kadang orang merasa ini milikku. Usahaku, kan aku kerja Tuhan. Lembur-lembur capai. Enggak bisa Bapak Ibu. Jadi di Yohanes 3 ayat 27 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak diberikan kepadanya dari surga. Oh kerja itu harus, tetapi tanpa diberkati enggak ada hasilnya. Nah, ini enggak nanam merasa kehilangan. Dikasih nafas setiap hari, bersyukur. Begitu nafasnya berhenti, nangis-nangis. Kok dipanggil Tuhan? Kok dipanggil pulang? Nah, pohon jaraknya dimakan sama ulet, gitu kan? Nah, Yunus membantah lagi nih. Bagaimana aku tidak akan, sorry, uh, Allah menerangkan pada Yunus. Dia mengajar Nabi yang bandel ini. Bagaimana aku tidak akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ini selesai. Jadi kitab ini ditutup dengan pertanyaan dari Allah. Musuhmu itu aku kasihi. Jadi kamu pun harus mengasihi musuhmu. Nah ini kan. Jadi bukan firman Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Wah susah. Dia menggenapi Taurat. Tidak, di dalam Taurat, di dalam Perjanjian Lama itu sudah ada. Di dalam kitab Yunus. Bahwa kita nggak boleh mendendam. Memang menjajah si Asyur itu, di ibu kotanya Niniwe itu, menjajah Israel. Tapi kamu nggak boleh mendendam. Kamu harus malah menyelamatkan jiwanya. Membawa ke pertobatan. Nah, di sini apa namanya tampak sekali ya Pak Ibu. Bagaimana Yunus belum mengenal Allah. Dia sudah tahu gambarannya. Nanti kalau bertobat silakan. Tapi masih ragu-ragu. Oh, bertobat tetap bertobatnya banyak atau sedikit gitu ya. Sungguh-sungguh atau enggak gitu ya. Nah, dia ingin sekali melihat kota itu hancur, maka dia buat pondok. Jadi masih keinginan hatinya itu, Tuhan, orang yang merugikan aku, yang mencelakakan aku, yang menghancurkan hidupku, aku nggak balas ya Tuhan. Tapi Engkau yang balas Tuhan. Hancurkan hidupnya Tuhan. Karena menanam menuai Tuhan. Dia sudah menghancurkan hidupku, merebut pasangan hidupku. Dia sudah menipu aku. Dia sudah apa deh gitu ya. Balas Tuhan. Jadi kita minta Tuhan sebagai eksekutor kita, tujuh kita. Walaupun seolah tampak baik, aku tidak mau balas Tuhan. Kata kamu, aku ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya, tapi engkau yang balas dong. Ternyata nggak bisa begitu ya Bapak Ibu. Memang Allah itu
tidak bakal bisa kita pahami. Kalau kita bisa pahami seutuhnya, namanya bukan Allah lagi, namanya manusia ya itu. Karena besarnya, mulianya kita nggak mampu. Nah, jadi di sini apa namanya, nampak jelas ya Bapak Ibu. Terpaksa saya menjelaskan 4 bab ini karena memang harus dibawa ke situ gitu biar tahu peristiwa apa. Karena makna dari permenungan Nabi Yunus dan perutusannya, perintah Yesus pada Faustina, nggak bisa satu kalimat, harus dilihat alur ceritanya gitu ya. Dari Nabi yang bandel, yang lari dari timur ke arah barat dengan 3 kali lipat jaraknya, totalitas membangkang menuju ke arah kegelapan, seolah-olah bertobat tapi terpaksa gara-gara keluar dari, diselamatkan dari mulut ikan, dari perut ikan, tapi yang masih mendongkol saja. Akhirnya dijelaskan sama Tuhan, bagaimana aku tidak mengasihi Niniwe. Nah, jadi bagaimana aku tidak mengasihi musuhmu Loki gitu, yang merugikan engkau. Di sini tampak Bapak Ibu bahwa Yesus lahir itu bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Katolik, tapi semua agama. Lah ini malah nggak beragama. Dia ke dewa dewi Baal. Tapi yang ciptakan kan juga tetap Tuhan. Jadi walaupun tidak melalui Katolik, tetap akan ada usaha Allah untuk menyelamatkan kalau dia menanggapinya. Tapi demikian juga jangan bangga. Sebagai orang Kristiani pasti selamat. Sekali selamat tetap selamat. Enggak bisa. Kamu mau bertobat apa enggak? Makanya Yohanes Pembaptis pada waktu awal dia berteriak, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Pada waktu Yesus pertama kali berkarya juga mengatakan hal yang sama, bertobatlah, kerajaan Allah. Bedanya kerajaan surga dan Allah sama aja sih. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi si Faustina ini diminta oleh Yesus untuk bertobat. Itu poinnya. Dia merasa ada orang lain yang lebih layak dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Kenapa aku Tuhan? Ada kok yang lebih layak. Jadi mencari-cari alasan aja gitu. Disuruh membantu orang lain, mengasihi fakir miskin dan sebagainya. Nah, yang lebih kayak dari aku di mana Tuhan? Masa aku yang hutangnya banyak gini disuruh bantu fakir miskin? Ya deposito besar aja nggak bantu. Jadi mencari-cari alasan begitu. Seperti Faustina juga begitu. Makanya dia kaget. Pada waktu dia berkata, melaporkan kepada Bapak pengakuan walaupun nggak menceritakan firman Yesus begitu, Bapak pengakuannya langsung mengatakan mengenai Nabi Yunus. Kan bukan koinsiden, bukan kebetulan. Inilah bukti bahwa imam-imam di dunia ini betul-betul wakil Kristus. Jadi hosti dalam Ekaristi itu betul-betul tubuh Kristus, bukan simbol. Betul-betul tubuh Kristus. Terjadi substansi itu. Ini mau membuktikan ke arah situ, walaupun nggak disebutkan bahwa wakilku itu di dunia itu ya sebetulnya aku sendiri. Dampaknya nanti ke sakramen-sakramen ya, terutama Ekaristi. Jadi ini pesan Tuhan kepada Faustina. Tetapi kita harus baca pesan Tuhan selanjutnya. Setelah disuruh merenungkan kisah Yunus, apa pesan Tuhan? Sebentar ya. Nah, tolong Bapak Ibu, bacakan BHF 961. Yang mau membacakan? Pak Ibu? Boleh Yuli baca? Boleh, silakan Bu Yuli.
BHF 961. Kesadaran yang mendalam dan membahagiakan tentang kehadiran Allah membuat aku siap untuk berkata kepada Tuhan, "Oh Tritunggal Maha Kudus yang tinggal di dalam hatiku, aku mohon kepadamu, berikanlah rahmat pertobatan kepada jiwa-jiwa sebanyak jumlah setik jahitan yang hari ini kubuat dengan jarum renda ini." Kemudian aku mendengar, "Putriku, permintaanmu terlalu berat. Yesus, engkau tahu bahwa bagimu lebih mudah memberikan banyak daripada memberikan sedikit. Memang, bagiku lebih mudah memberikan banyak hal kepada jiwa daripada memberikan sedikit. Tetapi setiap pertobatan jiwa yang berdosa menuntut pengorbanan." Terima kasih, Bu. Ini ya. Pertobatan itu menuntut pengorbanan. Jadi orang sering menganggap Tuhan itu seperti mesin gitu aja. Aku datang ke bilik pengampunan, nangis-nangis berlutut, diberi pengampunan, bayar penalti hukumannya di gereja sambil berlutut, nangis lagi, keluar masih membenci musuhnya. Sia-sia ya. Jadi menuntut pengorbanan. Betul-betul mau mengampuni. Mengampuni itu memberi. Memberi pengampunan. Nggak harus uang. Jadi memberi kepada sesama itu yang paling besar ternyata memberi pengampunan ternyata. Bukan memberi uang. Kenapa? Dengan memberi pengampunan kita akan diampuni. Memberi uang betul baik. Tuhan ada di dalam fakir miskin, orang termarginalkan, janda-janda yang ya betul itu betul. Tetapi yang paling berguna memberi pengampunan supaya kita sendiri diampuni. Doa Bapak kami ya. Jadi kita memberi 1 triliun kepada orang itu tetap bisa masuk neraka. Selama kita masih mendendam, kita masih tidak mengampuni sesama. Waduh 1 triliun masuk surga mendingan nggak usah dikasih dong. Nah, karena dia nggak baca kitab suci kan, bahwa yang bisa membebaskan mengampuni kita itu pengampunan kita, bukan uang kita. Nah kalau uang kita ntar nasibnya orang miskin. Saya ini bagaimana? Nggak bisa bantu orang uang, nggak bisa bantu orang lain dengan uang. Orang kaya doang nggak masuk surga. Tuhan itu adil ya. Jadi jangan ada satu orang pun yang kita benci. Ada satu orang pun yang tidak kita ampuni. Rugi sendiri. Karena doa Bapa kami tidak berjalan, tapi diucapkan setiap hari, didoakan setiap hari tanpa sadar. Jadi Bapak Ibu, Yunus marah kepada Tuhan karena pohon jarak yang melindungi tubuhnya itu dari kepanasan itu mati. Digerek itu dimakan daunnya gitu oleh si ulat. Ulatnya gendut pasti gitu ya. Tetapi itu untuk keuntungannya Yunus kan. Dia marah karena yang menyenangkan hatinya hilang. Di sini Tuhan memberikan kontrasnya. Aku menyelamatkan Niniwe bukan karena kenikmatan Niniwe. Bukan karena kenikmatan aku malah. Itu kebahagiaanku. Tapi demi menyelamatkan Niniwe. Itulah bedanya dengan kamu. Kamu marah, pohon jaraknya mati karena merugikan kamu. Jadi orang yang merugikan kamu marah sama dia. Oh dia menipu aku, oh dia jadi selingkuh sama istriku, suamiku, apa deh gitu ya. Dia membunuh anakku dan sebagainya. Kamu marah karena kamu dirugikan. Itulah bedanya cinta Allah yang sedemikian besar kepada kita, mau mengampuni kita terus-menerus, bukan karena keuntungan yang diterima oleh Allah, tetapi untuk kebahagiaan kita. Jadi, secara overall di sini mau mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan ada keselamatan bagi siapapun
yang mau melakukan kasih serta mencari Tuhan Yesus di sini ya. Karena ada orang-orang tertentu yang tidak terjangkau oleh Tuhan Yesus. Tidak ada media massa, tidak ada alat komunikasi, agamanya turun-temurun, agama itu terus di agama sebelah gitu ya. Walaupun hatinya mau tapi tidak bisa. Itu pun akan diselamatkan tergantung kepada kebijaksanaan Allah. Jadi jangan menghakimi. Di luar kita nggak ada keselamatan. Enggak juga. Ini buktinya Niniwe ini kan diselamatkan. Padahal dia kafir, goyim, kafir. Ya? Nah, itu yang mau disampaikan dalam kitab Yunus, dalam 4 bab itu. Oke Bapak Ibu. Itu suatu, apa namanya, garis bawahi bahwa pertobatan jangan hanya dengan kata-kata gitu ya. Butuh pengorbanan. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Moki. Padat singkat ya, terpaksa singkat jadinya. Karena panjang kalau tidak. Kita sekarang baru mendengar lebih banyak tentang Nabi Yunus. Ini gambarannya masih seperti ikan paus. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya atau di-sharingkan mengenai Nabi Yunus dan perutusannya. Aku baru ngerti. Silakan. Tadinya aku baca nggak ngerti. Kenapa ini begini? Tapi kita semua ingat ya Bu Eda, bahwa Nabi Yunus dalam perut ikan. Semua ingat pasti ya. Itu menarik Ingat, sekali. ceritanya ingat. Tapi ngertinya enggak. Nah, ini Baru Tuhan. ngerti sebabnya. Kenapa? Ternyata karena sejarahnya, karena itu penjajah Niniwe, penjajah bangsanya. Jadi dia nasionalismenya tinggi. Ya, Betul. tapi dia pemberani juga itu orang. Si Nabi ini berani sama Tuhan. Ya. Bandel banget. Ya. Jadi dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Egonya. Pak Loki, Ya. mungkin boleh tadi agak ya mungkin masih karena baru juga nih tentang Nabi Yunus dengan Faustina. Kaitannya jadi bagaimana ya Pak? Itu Faustina diminta untuk mencontoh Merenungkan. Nabi Yunus atau apa gitu maksudnya Pak? Ya. Tuhan Yesus. Pesannya. Ya. Betul. Benar ya. Seperti biasanya pada suatu petang aku mohon pada Tuhan Yesus untuk memberiku butir-butir renungan untuk keesokan harinya. Aku menerima jawaban. Renungkanlah Nabi Yunus dan perutusannya. Kenapa Faustina ini sering menolak perintah Tuhan, merasa dirinya itu terlalu kecil, tidak berharga, nggak bisa menjalankan, tidak pantas. Kamu cari-cari alasan saja. Sakit-sakitan, tubuhnya lemah, kasih KSD, muda superiornya nggak mengizinkan, nggak ketemu bapak pengakuan ya atau bapak rohani yang cocok, yang tidak mengerti dunia, tanda petik dunianya yang dialami oleh si Faustina. Jadi pada waktu diminta oleh Yesus sering cari-cari alasan. Tom, mau apa harus tenang, jangan kayak si Vincent. Karena mungkin dia gitu dan maaf, di silent dulu ya. Maaf, di silent dulu Bapak Ibu. Silahkan Pak Loki. Ya. Pak Loki. Ya, jadi kita kadang-kadang diingatkan oleh Tuhan, jangan cari-cari alasan. Aduh, mau tugas nih, kur di gereja, tapi kok mendung gerimis ya. Kan badanku agak meriang Tuhan, tadi pagi pusing. Kan aku agak batuk-batuk Tuhan. Jadi mau disuruh apapun itu mencari pembenaran, justifikasi kemanusiaannya.
tidak betul-betul mengandalkan Tuhan. Kalau aku sudah menyuruh kamu, walaupun kamu itu tidak mampu, nanti akan aku mampukan. Ya, karena aku pakai rasio Tuhan, dikasih akal budi. Nggak mampu kan aku cuma seperti ini. Tapi dia lupa satu kata lagi. Dalam pelaksanaannya, aku sendiri yang akan berbicara. Aku sendiri yang akan membela engkau. Aku sendiri yang akan memberimu kekuatan. Nanti. Nah, itu kata nantinya itu testing untuk iman. Ya, aku sekarang Tuhan, dimampukan dulu. Jadi aku percaya diri dong untuk melaksanakan tugas itu. Kan aku tahu aku mampu. Jadi aku pede Tuhan. Jadi banyak Bapak Ibu yang menolak. Yeremia 18 tahun jadi nabi. Itu menolak. Kenapa aku? Aku masih terlalu muda. Emangnya lebih tua nggak ada? Dia baru 18 tahun. Terus SMA ya kalau zaman sekarang. Musa, Tuhan, aku tidak petah lidah, aku nggak pandai bicara. Bukan gagap ya, tapi nggak bisa gitu. Nah ini juga saya Bapak Ibu. Saya dulu pada waktu dianjurkan oleh seorang teman untuk mengikuti uh, sekolah pewarta ini, saya menolak. Saya nggak bisa ngomong kok. Saya nggak bisa apa-apa. Itu. Jadi memang saya nggak mampu dan itu kelemahan saya Bapak Ibu. Jadi ini bukan melebih-lebihkan, memang begitu. Tapi apa kata Tuhan kepada Musa? Bahwa dia akan memakai saudaranya ya, untuk membantu dia. Jadi apa yang sudah diperintahkan itu nggak mungkin salah. Jalan keluarnya sudah disediakan. Itu testing untuk iman kita. Seperti Abraham ya. Pergilah dari Ur Kasdim ya, kota Ur. Kemana nggak tahu. Ya nanti tergantung tiang awannya berhenti di mana. Kan dulu petunjuknya pakai GPS-nya itu pakai tiang awan. Kalau siang tiang awan, kalau malam tiang api. Nah, tiangnya itu keluarnya apa apinya. Jadi kelihatan gitu. Kalau tiang apinya berhenti, mereka membuat kemah di bawah itu, di lokasi itu. Kalau jalan ya jalan terus. Jadi diberikannya nanti. Pertanyaannya sering menjadi tantangan. Yesus engkau andalanku, terus saja dinyanyikan, didoakan. Tapi pelaksanaannya itu kagak. Ya nggak bisa dong Tuhan. Jadi uh, saya biasanya begitu kan. Nah, bukan Bapak Ibu ya. Saya seperti itu, jadi nggak masuk akal itu kan. Ya engkau bekali aku dulu, terus bagaimana begitu ya. Aku berbuat apa gitu. Kalau belum, ya kalau engkau bekali aku nantinya. Kalau kagak, malu dong aku. Nah itu biasanya saya begitu Bapak Ibu. Mungkin Minta ada orang bukti dulu ya. minta bukti dulu, baru mau melaksanakan. Nah, Bu Ros, ada kaitannya disuruh belajar dari Nabi Yunus. Ini bagus sekali, Bu Ros. Tapi karena waktunya pendek, saya singkat semuanya. Kalimat per kalimat itu maknanya dalam sekali. Karena banyak ayatnya, kalau saya terjemahkan satu persatu itu nggak selesai gitu. Satu hari. Iya, maksudnya harus beberapa kali pertemuan begitu. Jadi uh, Nabi Yunus bukan kitab untuk anak-anak. Dewasa aja agak susah gitu ya. Nggak ngerti aku. Ternaknya. Iya, saya juga tadinya nggak tahu dulu. Karena saya membaca duluan jadi baru tahu. Cuma bedanya waktu saja saya sama ibu. Saya juga nggak tahu apa-apa. Yang saya ingat itu cuma di dalam perut ikan. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dimuntahin. Itu sejak saya TK saya ingat terus. Karena aneh gitu kan di dalam perut ikan gitu. Kan jarang di dalam perut sapi atau perut babi. Perut ikannya besar. Gitu. Ya memang bayangannya paus ya. Memang ikan yang terbesar di dunia kan paus biru. Nah, apakah ini paus biru, blue whale atau enggak tahu. Enggak ditulis. Nah, Halo, Bapak Ibu. Ki. Ya, silakan. Aku mau nanya nih, bagaimana sih di Koko bisa ngerti banget begini? Apa aja yang dibaca? Oh, ya saya baca kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab suci, Bu. Jadi
Bukan karena saya pinter. Saya itu tepatnya disebut storyteller. Jadi pendongeng. Emang bener bakatnya ada tuh. Ceritanya enak, menarik dari sebelum storyteller. Tadi aku sebelumnya kan lagi ngantuk seharian ini nggak istirahat, tapi mendengar ceritamu menarik. Puji Tuhan. Roh Ngantuknya Kudus, hilang. Roh Kudus membuat Jadi ngantuknya melek. hilang. Jadi melek. Tadi sebelumnya udah ngantuk. Ya, terima kasih Roh Kudus. Bagus banget ini. Dia yang berkarya. Jadi Ya, bukan saya nggak ngerti Bapak Ibu. Saya hanya membaca doang. Jadi bukan karena IQ-nya tinggi, kagak ngomong juga kagak bisa gitu. Jadi ya maklum seadanya seperti ini. Yang penting yang penting Roh Kudusnya berkarya, bukan saya. Jadi Bapak Ibu mulai tahu bahwa Nabi Yunus itu penting sekali untuk dipahami. Makanya Nabi yang masuk di kitab BHF itu ya Nabi Yunus itu. Yunus. Hanya Nabinya, satu ya Pak? ya nabinya banyak ya Bu. Ada nabi besar dan nabi kecil. Ada 4 nabi besar. Ada 12 nabi kecil, total 16. Enggak, maksud Buros mungkin apa Yang cuma di BHF. contohnya di Di BHF. BHF. Iya, Hanya Nabi Yunus yang dimintakan untuk dicontoh. iya. Pada saat itu ya. Disuruh merenungkannya Nabi Yunus, padahal banyak nabi-nabi yang lain. Kenapa Yesus memilih itu? Karena sama dengan perintahnya, kasihilah musuhmu. Lu mau ngasih nggak musuh aja susah. Orang itu si A, si Loki itu menyakiti hatiku ya semua. Nggak cerdas. Kendalikan diri kamu, Thomas. Halo, Apalagi ngasih musuh Maaf, gitu kan. Linda, Thomas, tolong maaf. dong. Di silent dulu. Di mute. Nah, Oke, terus ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya tambahkan. tambah. Sebagai refleksi ya. Hmm. Seberapa sering Ibu Hilda, Buros, Bapak Ibu semua ingat Tuhan dan berseru kepadanya. Yunus itu bertobatnya di dalam perut ikan. Dia bersyukur masih hidup gitu, nggak dikunyah-kunyah gitu kalian. Tapi nggak ditulis begitu, kita putih nggak ditulis kunyah-kunyah gitu, nggak. Ini dia bersyukur gitu. Terus satu refleksi lagi, apakah saya cukup rendah hati, tidak Kurang. tersinggung untuk disapa oleh Tuhan? Jangan hanya melulu mengharapkan suara Roh Kudus. Oh ya betul, suaranya lembut tapi kuat. Tapi Tuhan bisa memakai teman, bisa memakai karyawan, bisa memakai bos untuk menegur, untuk menyapa kita, menyampaikan keinginannya. Tetapi karena kita ditegur oleh anak buah atau yang lower level dari kita, tersinggunglah kita. Singgung. Lu sok-sokan lo, bau kencur, pipis saja belum lurus, wah, singgung dia. Ya kan? Aku sudah makan garam sampai muntah-muntah gitu. Jadi apakah aku cukup rendah hati untuk ditegur oleh anak kecil seperti Santo Agustinus, ditegur oleh anak kecil? Masih ingat ya, yang di laut itu, Di pinggir yang pantai. pinggir pantai, ngambil air pantai pakai ember dituang itu kok nggak Nggak habis-habis. Tegur, ya itulah yang ada di pikiranmu Santo Agustinus. Terus hilang anaknya. Kaget ya kan? Tapi karena Santo Agustinus sudah hati, dia bukannya tersinggung, bersyukur. Bisa nggak kita bersyukur? Kalau ditegur sama. Ya ada sakit hati kali gitu ya. Dendam mungkin malah. Ya aku nggak dendam, tapi aku ikut terus tuh. Loki pernah ngomongin aku begini. Tapi aku nggak dendam. Ini nggak bisa lupa. Jangan kali dongkol gitu kan. Ya. Terus tadi kan Yunus bernaung di bawah pohon tuh. Nah, apakah saya takut terlibat dalam masalah dan bersembunyi mencari kenyamanan? Jadi apa yang membuat aku nyaman itu aku anggap milikku, aku pertahankan. Kalau diambil orang atau hilang,
Ya marahlah aku. Karena aku menjadi discomfort, nggak nyaman. Berarti kan dia jahat terhadap aku, Tuhan. Hukumlah dia, Tuhan. Karena kan aku katanya nggak boleh menghukum. Pengadilan ada di ranahmu, bukan di ranah aku. Ya, tolong dihukum Tuhan. Jadi bukannya mendoakan supaya ampunilah dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi malah kita meminta dia untuk menghukum. Ada loh Bapak Ibu. Teman saya juga mendoakan musuhnya demikian, supaya dihukum oleh Tuhan. Tapi kalimatnya bagus, Tuhan sadarkan dia Tuhan, tegur dia Tuhan, supaya tidak ada korban-korban lain. Ya, kelihatannya bagus kalimatnya. Padahal sebetulnya dia mau memakai Tuhan sebagai alat untuk menghukum orang lain. Bukan supaya orang lain tidak ditipu oleh dia gitu ya, oleh si orang yang jahat tadi itu. Dan yang terakhir, Tuhan itu pengasih dan penyayang Bapak Ibu. Tidak bisa diukur kerahimannya. Jadi melalui Faustina ditegaskan kembali Allah yang Maha Rahim ini. Tapi jangan sampai kita menolak masuk melalui pintu kerahimannya. Karena kita akan disuruh masuk melalui pintu keadilan. Wah, itu menyakitkan. Di PHR nomor 20 ya. Jadi kerahimanku tidak menghendaki hal itu, tetapi keadilan menuntutnya. Karena sikapmu yang tidak mau mengikuti perintahku untuk mengasihi sesama. Mungkin itu aja tambahnya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Loki. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Loki, Bapak Ibu masih ingat juga ya, minggu lalu dengan Ibu Varia, kita juga temanya berdamai dengan sesama. Itu sama dibilang ya, kita kadang suka ya menasehati orang, nggak apa-apa, kamu ini kejadian gini nanti Tuhan yang membalas apa. Jadi kayaknya kita minta Tuhan untuk membalas pada orang lain, padahal Tuhan Maha Pengasih, jadi harusnya kita tetap mengampuni, tidak meminta Tuhan yang membalas ya Pak. Iya, Betul sekali Bu. Dan Iya, jangan lupa Bapak Ibu, baik. jangan lupa, maaf saya tambah 1 menit. Asyur menjajah Israel, itu sebetulnya Asyur dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Israel. Kenapa? Dia menyembah dewa-dewi Baal. Demikian pula kerajaan Yehuda yang di selatan, Tuhan menyuruh Babel untuk menyerang, menjajah. Jadi orang menjahati kita, jangan terus tutup mata, aku ini paling bagus, orang itu jahat. Bukan. Jangan-jangan Tuhan itu menghukum aku ya. Kayak Asyur disuruh dikirim untuk menyerang Israel bagian utara. Babilonia melalui Nebukadnezar, rajanya, menyerang Yerusalem bagian selatan. Pada saatnya setelah bertobat 70 tahun kemudian, melalui Raja Kores, disuruh kembali tawanan-tawanan Babilonia, orang-orang Yerusalem yang dibawa ke Babilonia disuruh pulang. Karena Tuhan melihat hukumannya sudah selesai. Jadi orang itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi jangan mengadili Tuhan, dia jahat Tuhan, dia menipu aku Tuhan, dia ngerebut tanahku apa, memalsukan sertifikat apa deh, nggak tahu. Jawab Ibu. Loki, Ya. Loki, Ya, Bu. itu yang disuruh berbuat jahat itu seperti yang tadi, dia berdosa apa enggak tuh? Nah. Kan disuruh sama Tuhan. Betul. Jadi saya hanya bisa menjelaskan secara manusia begini. Asyur dengan kejahatannya diizinkan oleh Tuhan untuk menyerang Israel tanpa Tuhan membela Israel. Jadi apakah Asyur berdosa? Ya mestinya itu bagiannya Asyur. Tetapi segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Dengan cara Tuhan tidak melindungi si Israel lagi.
Masih ingat ya pada waktu Israel masuk ke tanah Kanaan pertama kali melalui kota Yeriko, dia hanya muter-muter nyanyi itu, bawa tabut perjanjian 7 kali, roboh temboknya. Nah, di sini maknanya adalah Tuhan mengizinkan. Jika Tuhan mengizinkan, apa saja bisa. Saya senang sekali dengan ayat Bileam, kuda Bileam. Keledai. Bileam itu nabil gitu ya, yang lama. Punya keledai, keledainya bisa tegur dia. Binatang aja bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan manusia. Nah, kalau di sini ikan besar, kadang-kadang keledai, apa aja deh gitu ya. Jadi Tuhan bisa memakai apa saja Bapak Ibu. Yang penting Allah itu memakai segala cara untuk mempertobatkan umatnya karena kasihnya. Nah, kita masuk neraka juga Allah nggak rugi. Tapi karena belas kasihnya. Itu semua kebaikannya ya. Luar biasa kerahimannya. Nah, sudah mengambil waktu. Baik, terima kasih Pak Loki penjelasannya. Mungkin ini karena waktu juga ya Pak. Bapak Ibu mungkin boleh satu pertanyaan lagi atau satu sharing karena waktu sudah 9:30. Masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Kalau sudah jelas semua, sudah tidak ada, mungkin ya untuk